Halo teman-teman, kembali lagi di Bisik-Bisik, bincang-bincang asik. Masih dengan saya, Faik Alto Fawas. Nah, kali ini bahas apa nih kira-kira ya? Oh iya, kalian pasti sering nggak sih, mesti muncul di FYP kalian tentang pendakian. Soal ya alam, pembukaan pendakian, buka tutup pendakian. Ya, seperti ini, buka tutup pendakian. Terus juga ada juga kasus hipotermia. Dan ada juga soal pendaki yang tersesat. Bahkan ada juga soal pendaki yang memang kekurangan logistik seperti ini. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pendakian. Pendakian itu ada dua teman-teman. Ada TikTok dan juga camp. Yang lagi viral yaitu TikTok. Nah, TikTok ini aku jelasin terlebih dahulu apa sih TikTok. Kalau TikTok menurut aku ya teman-teman ya, TikTok menurut aku itu kita naik gunung nih. Kita naik gunung, kita sampai puncak. Kita sampai puncak itu ngopi dulu, ngobrol-ngobrol santai dulu. Biasanya banyak buaya yang cari mbak-mbak toblut. Nice. Biasanya banyak sih yang selain foto-foto juga menikmati alam, lagi curhat ke alam. Siapa sih di sini yang suka TikTok atau camp dan curhat ke alam? Katanya sih dengar-dengar kalau memang gunung itu tempatnya untuk bercerita, rumah kedua bagi mereka yang memang merasakan kenyamanannya di alam gitu. Nah, terus kita masuk di TikTok nih. TikTok itu tadi kita sampai puncak ngopi-ngopi dulu ya, ngobrol-ngobrol dulu, ngemil-ngemil dulu, foto. Setelah itu turun teman-teman. Jadi setelah foto-foto turun tanpa cam. Kalau TikTok itu yang perlu dibawa itu pastinya logistik, terus juga alat yang memang prepare dan seperti pakaian juga yang memang nyaman. Nah, kalau dari aku TikTok itu biasanya kalau aku ketika liburnya memang sehari saja ya aku bikin TikTok. Kalau memang 2 hari ya aku bikin cam gitu. Rata-rata TikTok ini buat orang-orang yang memang sibuk banget. Jadi kalau memang liburnya 2 hari atau memang punya waktu cuman beberapa jam itu bisa dibikin buat TikTok. Nah, TikTok itu yang perlu dibawa itu logistik seperti ini ya. Logistik yang biasanya dibawa itu seperti air putih atau air mineral secukupnya. Terus yang perlu dibawa lagi itu biasanya aku kalau males sekali masak atau males sekali bawa kompor gas, aku bawa roti. Terus juga aku biasanya bawa cemilan yang memang menambah amunisi seperti coklat. Terus juga madu. Terus seperti gula aren atau gula pasir buat menambah amunisi gitu. Tapi ingat teman-teman, jangan terlalu sering makan makanan manis karena nggak baik untuk tubuh kita gitu. Nah, selain itu aku biasanya kalau TikTok nih selalu bawa emergency blanket meskipun TikTok itu sebentar, tapi kan kita nggak tahu kalau semua kita hujan di sana, kita kena hipotermia seperti apa gitu. Jadi tetap membawa emergency blanket. Nah, selanjutnya cara berpakaian kalau menurut aku TikTok nih pakai kaos yang memang bisa menyerap keringat dan mudah kering. Selain itu, kita harus bawa seperti baju yang memang bisa di blazer atau di layer seperti rompi ini atau jaket yang seperti ini atau juga bisa jaket gelembung seperti ini. Itu bisa dipakai tapi ketika kita merasa dingin. Tapi kalau ketika lagi kita ada di trek nih, jangan pakai terlebih dahulu. Lebih baik ditaruh di tas terlebih dahulu agar kalian tidak keringetan yang membuat biasanya basah baju kita dan bisa hipotermia. Seperti itu. Nah, juga sekarang TikTok itu lagi booming tapi banyak sekali yang salah gunakan untuk TikTok. Kadang ada memang gunung yang estimasinya tinggi, estimasinya lama, tapi malah dibikin TikTok yang bisa mengakibatkan kecapean di kaki, di badan, sering kesleo, terus juga sering kram. Bahkan banyak sekali yang memang kekurangan logistik. Jadi saran aku ya, kalian kalau TikTok lebih baik dibanyakin aja. Dilebihin, jangan dibanyakin, dilebihin saja logistiknya. Dan pintar-pintar gimana caranya kita mengatur logistik tersebut. Nah, untuk baju sudah kita bahas tadi, kita masuk ke peralatan. Kalau peralatan aku TikTok biasanya tuh bawa trekking pole. Trekking pole itu ketika kita merasa kaki sakit ya atau lagi ada memang jalan yang licin itu bisa kita pakai meskipun banyak orang yang menganggap remeh. Wah, kalau TikTok itu jangan pakai trekking pole. Tapi menurut aku penting karena ya tadi ketika kita lewat di jalan yang memang licin itu perlu banget trekking pole, teman. Terus juga baju ganti kita taruh di parkiran. Paling penting sih baju ganti kalau semua kita kehujanan kan nanti sampai
base camp kita bisa ganti baju. Nah, ada lagi kita akan masuk di pembahasan camp. Nah, kalau kita masuk ke pembahasan camp nih. Kalau menurut aku sih paling enak itu ya camp sih teman-teman. Karena apa? Kita bisa merasakan pemandangan alamnya yang syahdu, bisa bercerita di atas gunung. Kita juga bisa menambah banyak teman karena kan kita di situ menetap beberapa jam, bahkan 1 hari atau 1 malam, kan bisa menambah teman-teman di sekitar kita gitu. Terus juga kita kalau lagi camp nih, yang perlu dipastikan itu peralatannya memang harus banget prepare dan memang harus proper banget buat teman-teman yang memang baru pertama kali naik gunung, harus cari sepatu yang proper. Nah, terus juga tenda yang memang sekarang kan musim hujan nih. Musim hujan itu perlu tenda yang memang double layer. Terus juga kita perlu fly sheet yang kita bawa. Terus ada carrier, ada juga alat masak atau cooking set. Dan yang paling penting alat yang biasanya aku bawa itu sleeping bag untuk tidur ketika kita merasa kedinginan. Ingat, kita tetap harus membawa emergency blanket. Karena apa? Kita akan tetap merasa dingin. Nah, selain dari itu tadi, camp itu kita harus melebihkan logistik, teman-teman. Biasanya kalau aku sih logistik itu lebih suka sih daripada masak mie instan ya. Lebih baik kita masak nasi terlebih dahulu, masak nasi. Jadi sebelum kita berangkat itu kita harus belajar seperti apa sih masak nasi di atas gunung, tutorialnya seperti apa gitu. Jadi kita coba terlebih dahulu di rumah. Nah, untuk lauknya nih. Kalau lauk itu dari aku kalau camp itu lebih baik kalau kita mau masak seperti ayam, lebih baik kita kukus terlebih dahulu atau kita kukus rebus atau kukus terlebih dahulu agar tidak bau di ketika kita di gunung. Nah, jadi seperti itu saja sih mungkin dari aku ya. Kita perlu juga nih teman-teman ya. Kita juga perlu teman-teman. Jadi seperti apa sih pakaian yang kita perlukan untuk naik gunung ketika camp? Kalau dari aku ketika camp kita itu perlu baju ganti, juga jaket yang memang tebel. Jadi seperti jaket gelembung seperti ini atau jaket seperti ini gitu. Nah, itu sangat perlu karena kita nggak tahu suhu di atas gunung seperti apa. Terus juga kalau kita naik gunung nih, apa sih yang perlu diperhatikan lagi? Kalau dari aku maupun TikTok atau camp, kita harus melihat seperti apa medan di gunung, treknya seperti apa. Terus kira-kira di sana ada sumber mata air nggak? Kita harus memastikan di sana itu sekarang atau di tanggal kita pendakian itu kira-kira suhunya seperti apa, cuacanya seperti apa. Biar kita tahu, oh kalau memang badai jangan naik percuma. Nanti kalian pasti dapat tembok gitu kan. Jadi lebih baik kita prepare terlebih dahulu apa saja yang perlu dibawa ketika naik gunung. Buat teman-teman yang pertama kali naik gunung ini, terus juga alatnya harus benar-benar prepare dan memang kalau memang nggak punya mending lebih baik sewa karena sekarang udah banyak sekali penyewaan. Lebih baik kita menyewa daripada kita memaksakan untuk beli yang ujung-ujungnya nanti kita gunakan sekali 2 kali aja. Lebih baik kita sewa. Nah, ini mungkin ada pesan dari sedikit kata-kata dari aku. Boleh kita FOMO asalkan kita udah prepare dan bener-bener kita udah tahu seperti apa di sana. Jadi kita boleh FOMO, tapi jangan sampai menyusahkan teman gitu. Terus juga kita ketika naik gunung nih, kita perlu teman-teman untuk melatih fisik. Betul kan? Kalau kita naik gunung nggak melatih fisik kadang susah. Nah, siapa sih yang sama seperti aku yang suka naik gunung? Ya hobi lah, tapi sekarang udah jarang gitu. Tapi aku itu tipe anak yang memang susah sekali untuk olahraga. Jadi, latihan fisik yang aku saranin buat kalian yang susah olahraga atau males sekali olahraga seperti aku, kalau dari aku biasanya itu setiap sehari itu seenggaknya itu 2.000 sampai 3.000 langkah sehari. Dan itu kita lakuin hamin 1 bulan sebelum kita pendakian atau tektok. Nah, kalau kita memang camp nih, kita tambahin juga dengan berat kira-kira beban yang kita angkat nanti ketika naik gunung. Carry-nya seberapa beratnya, tas yang kita bawa berapa beratnya. Kita latihan biar tidak kaget kaki dan juga badan kita gitu. Terus juga teman-teman ya, yang perlu diperhatikan itu ketika kita memilih teman ketika naik gunung. Jangan memilih yang teman yang jarang kita temui atau memang anak yang memang kita ajak itu buat pertama kali nih ya. Anak yang memang kita ajak itu baru pertama kali naik gunung juga. Jadi memang cari yang memang sudah pernah naik gunung situ tersebut gitu. Biar kalian tidak tersesat, biar ada yang ngasih tahu treknya seperti ini, yang perlu kamu bawa seperti ini, seperti ini. Mungkin, nah ini pesan terakhir dari aku nih teman-teman ya. Jangan lupa kalau kalian naik ke gunung, jangan tinggalin teman kalian. Lebih baik kita tunggu teman-teman yang di belakang atau entah sakit atau lagi istirahat, jangan ditinggal karena banyak sekali kasus sekarang itu teman meninggalkan temannya
Dan ujung-ujungnya teman yang ditinggalkan tadi bisa celaka, atau yang memang kita egois itu bisa celaka, entah tersesat, entah jatuh nggak ada yang tahu. Jadi lebih baik kita tunggu teman-teman yang di belakang, bersama-sama kita naik bersama, kita turun bersama, seperti itu. Jadi kita bisa naik lagi ke puncak tersebut, kita bisa naik ke gunung tersebut. Karena apa? Gunung tidak kemana-mana, puncak tidak kemana-mana. Kita bisa datang lagi ke situ dengan perasaan senang dan bahagia dengan teman-teman yang lain, seperti itu. Oke, itu saja bisik-bisik pendakian kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.